Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur. Kita telah merasakan begitu banyaknya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia selalu ada dan kasih-Nya kepada kita tidak berkesudahan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Yuk, kita nyanyikan satu buah pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan punya anak seperti Engkau yang penuh kasih, yang baik kepada kami, yang senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami masih boleh mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan keinginan kami, kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Puji-pujian kami yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan nanti kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi kebenaran dan berita dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan bagi kita masa depan yang cerah dan penuh harapan. Mari kita nyanyikan satu buah pujian penuh harapan. Sama-sama kita nyanyikan ya. Dia selalu menjaga masa depan kita.
tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita merasa sudah bosan ya, tetapi ingat Tuhan melihat kita, jadi beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami, memberkati kami sampai pada hari ini. Dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa itu doa? Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan bukan lewat telepon, bukan lewat WA, bukan lewat email, tapi melalui doa dapat menghubungkan kita manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Dan di dalam doa itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu dan kita bergantung kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang punya kuasa atas langit dan bumi ini dan juga atas hidup kita. Dan adik-adik, hanya doa dan iman yang dapat menggerakkan hati Allah untuk menyelesaikan segala masalah, perkara yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dialah yang sanggup menolong kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya mampu menolong, tetapi Tuhan Yesus juga mau mendengar suara kita lewat doa, dan Dia juga mau menjawab doa kita, anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin mendengar suaramu. Wow, berarti Tuhan Yesus ingin tahu suaramu seperti apa ya di dalam doa ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya yang terbaik untuk kita. Tapi ingat ya adik-adik ya, doa yang sungguh-sungguh disertai iman itu dapat menghasilkan mujizat Tuhan. Mau tahu kisahnya bagaimana? Doa yang sungguh-sungguh yang disertai iman dapat menghasilkan mujizat dari Tuhan. Begini ceritanya. Yosua adalah seorang pemimpin umat Israel menggantikan Musa. Dia memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua memiliki kehidupan doa dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia sangat setia beribadah dan menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Nah adik-adik, karena ketaatan kesetiaan Yosua kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Yosua dalam memimpin umat Israel. Sehingga pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dialami Yosua. Yosua merasakannya di dalam kepemimpinannya memimpin umat Israel. Banyak loh mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Apa saja ya? Sungai Yordan terbelah dua. Itu disaksikan oleh Yosua. Kemudian dalam kepemimpinan Yosua, tembok Yeriko yang kuat dan kokoh itu runtuh secara ajaib, hanya dengan dikelilingi sambil memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Yosua menyaksikan itu adalah mujizat Tuhan. Adik-adik, hal ini membuat raja-raja yang di sekeliling umat Israel takut terhadap bangsa Israel yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong mereka. Nah, oleh karena takut, maka ada 5 raja bangsa Amori yang bersatu dan bersekongkol untuk bersama-sama memerangi Yosua dan bangsa Israel. Tetapi adik-adik, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Adik-adik, Yosua berpegang janji Tuhan ini dan dia maju berperang. Apa yang terjadi? Secara ajaib Tuhan mengacaukan musuh
sehingga Yosua bisa mengejar 5 raja yang bersekongkol untuk memerangi umat Israel. Tentara-tentara dan 5 raja itu kocar-kacir melarikan diri, dan Tuhan melempari tentara musuh itu dengan batu dari langit. Wah, berarti saat itu kayaknya sedang terjadi hujan batu ya adik-adik ya. Secara ajaib tiba-tiba dari langit ada batu-batu yang mengenai tentara musuh. Adik-adik, batu-batu itu bukan hanya mengenai kepala tentara musuh, tetapi mengenai badannya, dan batu-batu itu bahkan membuat tentara-tentara musuh itu mati. Mungkin pada saat itu kepala mereka pada benjol ya adik-adik ya. Terlalu banyak darah keluar, mungkin terlalu banyak luka-luka dalam tubuhnya, maka mereka semuanya banyak yang mati. Adik-adik, Tuhan benar-benar membela dan berperang untuk bangsa Israel. Pengejaran dan pertempuran saat itu yang terjadi belum selesai. Masih pertempurannya sangat sengit, sangat panas. Maka adik-adik, supaya pertempuran itu dapat diselesaikan hanya 1 hari itu saja, maka Yosua memohon dan berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan bulan di lembah Ayalon." Waduh. Ini namanya permohonan doa yang aneh adik-adik. Masa memberhentikan matahari? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yosua tersebut. Ajaib luar biasa. Matahari dan bulan pun tidak bergerak saat itu, sehingga matahari lambat terbenam. Kira-kira sehari penuh saat itu, sampai bangsa Israel mengalahkan tentara musuh secara tuntas. Wah, adik-adik, hari itu peperangan begitu sangat panjang ya. Matahari berhenti, bulan juga berhenti. Kenapa harus sampai matahari terus bersinar? Karena adik-adik, peraturannya kalau berperang itu hanya boleh sampai matahari bersinar. Kalau matahari sudah terbenam, perang harus sudah diselesaikan. Nah, oleh karena itu Yosua memohon campur tangan Tuhan supaya 1 hari itu mereka dapat menyelesaikan pertempuran itu. Jadi hari itu adalah hari terpanjang sepanjang sejarah adik-adik. Wah, luar biasa kan adik-adik? Pertolongan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Akhirnya 5 raja-raja itu dan tentara Amori tuntas dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan besar. Dan mereka semua pulang dengan selamat dan memuji Tuhan. Yosua selalu taat, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai dan menolong dia. Sebenarnya hal ini menurut manusia tidak mungkin terjadi adik-adik. Masa matahari melambat terbenam? Adik-adik, bagi manusia ini mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan dapat melakukan mujizat di luar dari perkiraan manusia. Yosua meminta matahari agar mereka dapat menyelesaikan pertempuran dengan tuntas sebelum matahari terbenam. Adik-adik, doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang disampaikan Yosua bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan banyak orang atau umat Israel. Adik-adik, agar kita tahu apa itu kehendak Tuhan, maka adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu apa yang mau Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kita. Oh iya adik-adik, berdoa itu bukan hanya doa makan, doa mau tidur, doa mau belajar loh. Kita setiap saat bisa berdoa
Misalnya saat belajar, saat kita bermain, atau saat melakukan kegiatan apapun. Intinya, dimanapun dan kapanpun kita dapat berdoa kepada Tuhan, berbicara, bercerita kepada Tuhan. Ingat, doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang dijamin tidak ada gangguan sinyalnya adik-adik. Adik-adik tidak perlu pulsa, adik-adik tidak perlu membeli kuota, adik-adik tidak perlu baterai. Dan ini gratis. Adik-adik bicara, berkomunikasi dengan Tuhan gratis loh adik-adik. Yakobus 5 ayat 16 di sana dikatakan adik-adik, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan adik-adik, jika adik-adik berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, yakinlah maka Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan.